merubah bangsa Indonesia dari faham yang nasional ke faham khilafah. Itu jelas. Yang kedua, tujuan mereka menghasut masyarakat rakyat bangsa Indonesia dengan isu membela Islam, dengan isu membela kepentingan rakyat. Bullshit, omong kosong. Kami sebagai pelajar, ya mahasiswa, kami sudah berkoordinasi seluruh mahasiswa kampus-kampus di seluruh Indonesia bahwa sebagian kelompok ini benar-benar ingin menjadikan bangsa Indonesia ini kacau balau dengan tujuan mereka akan mengambil keuntungan untuk menyiapkan wadah kepada orang-orang yang sudah terhasut dengan membenci pemerintahnya, dan nanti ketika kekuatan mereka sudah besar maka akan direbutlah kepemimpinan nasionalnya. Ingat kawan-kawan, peristiwa 65 G30 SPKI itu sangat menyedihkan. Berapa ratus nyawa, berapa ribu nyawa ya yang benar-benar sadis dibantai habis oleh mereka. Ya, ingat, jangan pernah salah dalam mengambil sikap. Kedua, mereka demo 212 itu bentuk daripada ya rencana mereka untuk menggulingkan pemerintah yang sah, termasuk memanfaatkan Anda-Anda ini yang sudah terprovokasi, yang sudah terhasut daripada doktrin-doktrin mereka. Jelas-jelas kawan-kawan, ingat, pelajari sejarah, pelajari dan baca dokumen sejarah yang sudah ditetapkan oleh negara bangsa Indonesia, bahwa di tengah perjuangan putra-putri terbaik bangsa, di tengah perjuangan santri ulama Nusantara untuk mengusir penjajah Belanda di 10 November, justru kelompok mereka, kalangan Alawi ini menjadi bagian dari penjajah dan menyiapkan logistik-logistik untuk penjajah yang membantai hampir 20.000 lebih rakyat bangsa Indonesia, terutamanya di kota Surabaya. Ingat kawan-kawan, ya, kelompok ini ya yang harus Anda ingat, ya, bagian daripada penjajah yang justru memerangi bangsa Indonesia yang saat itu sedang berjuang untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Geger Cilegon itu juga disebabkan dari fatwa Utsman bin Yahya di kitab Minhaju Istiqomahnya, bahwa memberontak melawan pemerintah Belanda saat itu adalah pemberontak dan darahnya halal untuk diminum. Itu bentuk daripada perlawanan ulama santri Banten saat itu, di mana Geger Cilegon 1888 itu menjatuhkan banyak korban juga. Ini perlawanan, masa ya rakyat pejuang yang ingin mengusir penjajah dari negeri leluhurnya dikatakan sebagai pemberontak oleh klan Ba'alawi, terutamanya Habib Utsman bin Yahya yang saat itu menjadi mufti Batavia. Ingat kawan-kawan, mereka bagian daripada penjajah yang dulu membantu Belanda dalam membantai leluhur-leluhur Anda. Dan saat ini ketika mereka ingin mengeklaim, membalikkan fakta sejarah, Anda justru terbuai, ya, terhipnotis, terdoktrin seolah-olah mereka menjadi pahlawan yang ada di bangsa ini. Ingat kawan-kawan, bacalah, maka ayat yang Allah turunkan yang pertama kali di Gua Hira untuk Rasulullah SAW lewat Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu. Maka ketika Anda rajin membaca, maka Anda akan tercerdasan. Begitu kawan. Silakan ditanggapi, Syekh ada di sini narasi hostnya.
Silakan, Syekh atau Kiai, silakan Kiai. Monitor. Saya lagi buka kitab. Oh iya, siap. Kitab Khurafat. Bani Ba'alawi. Ya, makasih banyak Mas. Jadi gini. Saya Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Monggo silakan, monggo Kiai, monggo. Tadi siang saya keliling Komal dengan akun ini. Saya perhatikan ada 2 akun yang mempromosikan jualan Reuni 212 dan akun itu akun pribumi, bukan akun dari Bani Ba'alawi. Dengan player Reuni 212 dengan embel-embel kita dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi umat untuk menyampaikan kebenaran, untuk mendukung pemerintahan Prabowo dan sebagainya macam lah dengan narasi-narasi mereka itu. Yang intinya apa? Intinya bahwa mereka mulai menarasikan bahwa Reuni 212 itu sebagai sebuah bentuk dukungan kepada pemerintah dan hanya untuk menjadi media dalam menyampaikan kampanye-kampanye kebaikan mengatasnamakan agama Islam. Bahkan tadi ada beberapa narasi yang mereka juga mengajak, menghimbau kepada seluruh generasi muda apapun agamanya untuk ikut bahu-membahu dalam rangka Reuni 212. Nah ini bahaya. Ini bahaya. Artinya enggak sih saya bukan masalah bahaya aksi mereka, bukan. Mereka mau reunian terserah di mana silahkan. Tapi mengatasnamakan anak bangsa itu yang bahaya. Di saat kita semua tahu bahwa fakta sejarah yang namanya 212 itu siapa yang menggawangi, yaitu ormas terlarang di Indonesia, Front Pembela Islam. Kan gitu. Di saat kita tahu bahwa Front Pembela Islam memang terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Di saat kita tahu bahwa kerjaan Front Pembela Islam kenapa dibubarkan? Karena memang narasinya tidak pernah sejalan dengan sistem demokrasi di Indonesia. Kan begitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai anak-anak muda kita terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dari sekte Bani Ba'alawi ini yang menunggangi ajaran agama Islam, yang mengatasnamakan nasab mulia Kanjeng Nabi hanya untuk melakukan provokasi demi untuk kepentingan kelompok-kelompok pribadi mereka. Nah, hasil beberapa saya keliling Komal tadi siang itu menyatakan itu, host. Ternyata banyak dari kalangan-kalangan, bahkan yang live tadi itu bukan dari Bani Ba'alawi untuk mempromosikan Reuni 212 itu, tapi dari bukan kiai sih, tapi ya masih kelas ustadz lah, ustadz pribumi yang memang mereka itu mukibin, kan gitu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwa sama sekali tidak ada manfaatnya itu gerakan-gerakan mereka. Gerakan Reuni 212 atau 411 atau apapun yang sejenisnya, yang kita tahu fakta sejarahnya itu merupakan gagasan dari Habib Rizik, yang kita juga tahu bahwa yang namanya Habib Rizik itu memang kerjanya cuma memaki-maki dan mencaci-caci kiai-kiai pribumi. Mulai dari Mbah Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati, belum lagi kiai-kiai kita yang lain. Kan gitu. Nah, klan ini memang bahaya untuk anak bangsa. Saya berharap kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia, generasi muda kita, santri-santri kita, untuk tidak ikut-ikutan Reuni 212. Bukan apa-apa. Itu sangat tidak bermanfaat. Terima kasih. Sebagai tambahan, monggo silakan yang lain. Kiai Batu Ampar, Syekh, salam hormat. Saya nggak paham tadi ternyata ada Syekh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai ya. Jadi teman-teman ya, siapapun Anda, kalau Anda orang Indonesia, kalau Anda itu cinta dengan bangsa Indonesia, kelompok mereka itu sudah tidak punya ruang lagi di bangsa ini. Mereka sudah terpojok, mereka sudah tersudut, bahkan mereka sudah kehilangan akal.
untuk menyelamatkan kelompoknya daripada kehancuran. Itu sumpah yang disampaikan sendiri oleh Habib Unyil, Habib Jumbo, provokator ulung yang ada di bangsa ini. Ya, ingat pesan saya sekali lagi, jangan lagi Anda percaya kelompok ini, karena kelompok ini sudah tidak ada minat, sudah sepi peminat. Golongan kiai, golongan ustadz yang mempromosikan 212, reonis 212 untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk membela kepentingan rakyat, bullshit, omong kosong. Itu adalah kepentingan kelompok-kelompok PKI, kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia maju, dan kelompok mereka terbukti sarang-sarang teroris dan sarang-sarang PKI. Begitu kawan-kawan. Jangan Anda menjadi bagian dari orang yang menghancurkan bangsa Anda sendiri, dan ingat dulu kelompok mereka yang membantai habis leluhur Anda, dari mana mereka itu mendirikan komunis yang bernama PKI di tahun 65 sudah dibabat habis oleh rakyat bangsa Indonesia, terutama pemerintah Indonesia. Begitu kawan-kawan, bacalah supaya Anda tercerdas. Assalamualaikum Kiai Asbatu Ampar, Kiai Jafar. Ya Mas Kiker. Gimana setelah terapi? Setelah terapi sudah enak sampai di Madura gimana? Jam berapa? Ya, alhamdulillah. Jadi nyampe di Bangkalan itu tadi malam. Ya, ngantarkan Gus Hasan ke rumahnya. Setelah itu mampir di Kuanyar. Baru nyampe rumah tadi subuh. Pas setelah subuh nih. Alhamdulillah nih. Istirahat Jumatan, terus setelah Jumat ya pasukan saya menyambut, menanyakan buku. Menanyakan tentang buku itu ya alhamdulillah sudah selesai. Sudah 2 buku, insya Allah besok proses finishing di Madura. Setelah itu dibawa lagi sama Gus Hasan ke Solo untuk dicetak, insya Allah 1000 eksemplar. Jadi karena dua buku yang kami buat, yang kami susun, berarti 2000. Satu itu membantah keabsahan Nasabah Alawi yang 500 halaman itu. Yang kedua adalah Israiliyat versus hurufat Ba'alawiyah. Ya. Jadi 2 buku ini semoga bisa memberi pencerahan untuk mencerdaskan anak bangsa yang selama ini tersandra oleh doktrin sesat Ba'alawi. Yang selama ini dibodoh-bodohin untuk menjadi budak mereka, mengatasnamakan nasab suci baginda, mengatasnamakan darah suci baginda yang mengalir di badan-badan mereka. Itu sebuah kebohongan yang besar dari mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ini di closing statement, di akhir kata kami sampaikan kepada Ba'alawi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akuilah leluhur aslimu. Jangan mengakui leluhur orang lain, karena itu diancam oleh baginda Nabi. Sebagaimana sabda baginda, barang siapa yang mengakui bapaknya padahal dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya adalah haram. Semoga Pak Alawi diberi pencerahan sehingga mengakui bapak aslinya, yaitu Maimun Al-Qaddah Mansuril Yaman, bapak aslinya, sebagaimana yang ditulis oleh Ali As-Sakran dalam syairnya di kitab Al-Burqa Al-Musiqah, wa biwalidihin Maimun Ubaidun. Nah, di situ Syekh Ali As-Sakran sudah mengakui bahwa
bapaknya Ubaid adalah Maimun. Hmm. Maimun Al-Qaddah Mansuril Yaman. Nggih. Hmm. Berarti di Itu tidak. kitab Al-Burqa Al-Musiko itu justru malah maaf ya Kiai sedikit nyela. Ada pengakuan dari Ali As-Sakron, Syekh Ali As-Sakron tentang siapa leluhur ya Ubaid atau ayah daripada Ubaid ini tadi nggak Kiai? Iya, ini ada alkemi ini. Tadi dibahas sama alkemi. Wah Iya, iya. kada huwa hahuna katanya. Iya, iya, iya. Dan begitulah huwa Ubaid itu. Huna di sini yang masyhur nasab dan silsilahnya, juga sajarah silsilahnya, pohon silsilah mereka sudah jelas. Namun kemudian annahu, adik Asakron ini merubah annahu bahwa sesungguhnya Ubaid itu bin Ahmad. Ini kan ada kepribadian standar ganda di sini. Yang pertama Hmm. menyebut Maimun bapaknya, pengalihan untuk pencangkokan nasab itu kepada Ahmad bin Isa. Di sinilah terjadi pengalihan, pencangkokan. Ya, ya, sepakat, sepakat, sepakat. Luar biasa. Berarti indikasi Ismaili benar, Yai. Oh iya benar, karena itu disebut di dalam Syiar A'lamin Nubala. Jadi dia itu diutus oleh Az-Ziyadiyah, kalau yang masyhur dengan Zaidiyah Syiah itu, dari Yaman untuk datang ke Maghribi untuk menyampaikan bisyarah, kabar gembira atas datangnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Kemudian setelah mereka itu berkuasa sampai hingga ke Mesir, mereka itu mendirikan sekte baru Syiah yang menyebutkan dirinya itu Fatimiyun, min abna Fatimah. Dari Ismailiyah di sana berubah Fatimiyun. Dan berapa tahun dia berkuasa, kemudian di era kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka itu diperangi karena dianggap berbahaya. Akidahnya, ya, agamanya, ini dianggap berbahaya terhadap agama Islam. Oleh karena itu diperangi dan dibantai oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas instruksi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu itu. Kemudian ada sisa sedikit dari mereka lari lagi ke Yaman. Dan di Yaman itu mereka diam-diam juga membangun kekuatan. Sehingga Belanda, karena mereka mempunyai tujuan yang sama, dikontraklah oleh Belanda ke Nusantara ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Agus Sunyuto, penulis Atlas Wali Songo. Waktu itu saya bertemu langsung dengan beliau. Jadi mereka itu adalah imigran Arab kedua yang dikontrak oleh Belanda untuk berperang dengan imigran Arab pertama, yaitu anak cucu Wali Songo. Jadi sebenarnya dari dulu itu sudah sudah ada kontras lah di antara mereka dan anak cucu Wali Songo. Bahkan jauh sebelumnya ada kontras juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang memberi saran kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyerang mereka. Kenapa mereka itu sangat gimana ya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan anak cucunya? Ya karena yang membantai mereka itu saran dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga mereka itu sangat membenci Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu. Oh, maaf, saya motong bentar, Kiai. Apakah yang disampaikan Kiai Batu Ampar barusan ini itu juga yang sedang dalam proses penyusunan buku yang tadi disampaikan? Iya. Masuk nggak di dalamnya? Masuk. Termasuk tentang statement dari siapa tadi yang menyatakan si Ubaid itu anaknya binnya itu. Ya, masuk. Tapi Oh iya, iya. di buku bantahan itu kami kupas hanya sekilas.
karena akan dikupas tuntas nanti di buku hurufat itu. Ya, Oh, di buku hurufat itu akan kami akan kami kupas secara lengkap nanti. siap ya, siap. Kiai Jafar, bisa diulang terus saya rekam barang 5 sampai 7 menit untuk tadi dari Alias Sakron sampai terakhir ini tadi. Setelah itu Balik jangan ya. ada yang bertanya, nanti tak bikin VT biar ini VT